Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya perkara-perkara terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23 sampai 25. Tertulis demikian. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita." Saudara yang dikasihi Tuhan, penelitian menunjukkan bahwa indikator kebahagiaan orang berbeda-beda pada zamannya. Di tahun 70-an, sebagian orang merasa bahagia bila sudah punya sepeda atau punya televisi. Saya ingat dulu waktu kecil ketika ayah saya membeli televisi untuk pertama kalinya. Meskipun tidak berwarna, saya sangat senang sekali. Tapi sekarang kebanyakan orang tidak senang punya TV biasa. Lebih senang kalau punya Smart TV. Di tahun 80-an, sebagian orang bahagia bila punya mobil. Di tahun 90-an, memiliki komputer jadi salah satu indikator kebahagiaan. Dan mulai era tahun 2000, koneksi internet jadi salah satu faktor bahagia. Ada banyak orang yang bisa murung, sedih, marah bahkan kalau tidak ada koneksi internet. Berbicara tentang kebahagiaan, kita semua umumnya pasti ingin bahagia dalam hidup. Karena itu penting bagi kita untuk belajar mengerti tentang kebahagiaan dan memahami apa yang perlu kita lakukan supaya berbahagia. Serta yang terpenting adalah bukan hanya bahagia di bumi ini saja, tapi dalam kehidupan setelah kematian, yaitu di akhirat sana, dalam kekekalan. Lukas pasal 16 ayat 23-25 ini berkisah tentang seorang kaya yang hidup dalam kemewahan dan seorang miskin bernama Lazarus yang berkekurangan. Setelah kematian, si kaya berakhir di tempat yang menyedihkan, sementara Lazarus berada dalam kebahagiaan. Orang yang kaya itu berteriak memohon belas kasihan dan meminta untuk diberi setetes air, tapi tidak mendapatkannya. Abraham menjawab bahwa si kaya telah menerima kesenangan selama hidupnya, sementara Lazarus telah menderita. Sekarang keadaannya terbalik, orang kaya itu tidak bahagia, sedangkan Lazarus berbahagia selamanya. Inti persoalan dari mengapa orang kaya itu berakhir dalam penderitaan yang kekal, bukanlah karena kekayaannya, tapi karena sikapnya yang tidak benar selama hidup. Kita semua menginginkan kebahagiaan di hidup ini. Tapi apa artinya kebahagiaan yang didapatkan hanya selama kita hidup di dunia ini? Dalam Matius 6 ayat 19-21, di situ Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menyimpan harta di sorga, di mana di situ tidak akan rusak atau hilang. Kita perlu mengejar kebahagiaan dan kekayaan yang abadi, bukan hanya yang sementara di dunia ini. Kunci kebahagiaan sejati di bumi dan di akhirat adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi.
Tuhan Yesus katakan ketika kita percaya kepadanya, maka akan ada aliran-aliran air hidup dalam hati kita yang akan memancar keluar. Dan ini adalah kebahagiaan sejati yang bukan dari dunia ini. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ketika kita setia dalam iman, setia kepadanya sampai akhir, Ia akan memberikan kepada kita kebahagiaan kekal di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Bersyukur karena anugerah keselamatan yang sudah kita terima, dan bersyukur karena janji kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah kebahagiaan kita yang sejati di dalam Kristus, yang jadi bagian kita, baik selama kita hidup di bumi ini, maupun nanti di dalam sorga. Kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat harta kekayaan, jangan kita lupakan Tuhan dan jangan hidup melawan kehendak-Nya. Tapi hiduplah dalam takut akan Tuhan, menikmati berkat dengan senantiasa mengingat akan Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Dalam kondisi apapun yang kita alami di hidup ini, mari tetap bersyukur dan berbahagia di dalam Tuhan, karena kasih-Nya begitu hebat atas kita dan kesetiaan-Nya kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami mengalami kebahagiaan dan sukacita sejati. Kebahagiaan yang Tuhan berikan berbeda dari kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kami bersyukur karena dalam segala perkara yang kami alami, kami tetap dapat mengalami sukacita, kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami berbahagia di bumi ini dan juga berbahagia dalam kekekalan, di mana Tuhan sudah sediakan kami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan buat kami berhasil dan beruntung, senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.